Shalom, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online hari ini. Saat ini ketika Tuhan kembali memberikan kesempatan kita datang menuju surga menegak. Kita akan berdoa menyerahkan ibadah dalam tangan kuasa Tuhan. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga yang maha mulia, Bapa yang agung, Bapa yang mulia, Bapa yang layak kami puji dan sembah, yang kami kenal
Seringkali dalam kehidupan kita menghadapi keadaan yang sungguh luar biasa, apalagi di saat-saat seperti ini. Ada badai di depan ekonomi kesulitan kita, ataupun kesehatan, ataupun masa depan kadang kita takut, kadang kita khawatir. Tapi satu hal yang pasti, ada satu pribadi yang dapat kita andalkan, tangan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita. Perbuatan ajaib sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa ada mujizat di dalam nama Tuhan Yesus.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang punya peranggapan yang berbeda-beda terkait virus COVID-19. Ada yang berkata bahwa virus ini datangnya dari Tuhan, sehingga virus ini jangan dikatakan dilawan, tetapi menjadi teman. Oleh karena apa? Sama datangnya dari Tuhan. Ada yang berkata bahwa harus dilawan. Karena apa? Ini adalah pencobaan. Ada yang berkata gak ada kaitannya antara ujian, cobaan, atau bahkan Tuhan. Kenapa? Virus ya virus. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana pandangan umat Kristen tentang wabah virus COVID-19 ini? Kita perhatikan bersama-sama dalam kitab 2 Tafarikh, pasal yang ke-7, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Bila mana aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini dilatar belakangi oleh pentabisan bait suci yang dilakukan oleh Raja Salomo. Ketika Raja Salomo selesai membangun bait suci, Raja Salomo mengundang semua rakyat untuk datang. Dan di tengah-tengah acara yang besar itu, Raja Salomo berdoa kepada Tuhan supaya rakyatnya diberkati, supaya rakyatnya diberi kelimpahan berkat. Tetapi apa yang dijawab oleh Tuhan, yaitu supaya ada kebangunan rohani terus-menerus, kebangunan rohani dari semua orang Israel. Ini berbicara bukan pemberitaan kebenaran supaya bangsa Israel bertobat dan percaya kepada Allah, bukan. Ini berbicara tentang kebangunan rohani orang Israel supaya mereka semangat, supaya mereka kembali mengerti siapa Tuhan mereka. Itu sebabnya Tuhan berkata, yaitu dalam ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kita perhatikan bersama-sama. Umatku, di mana namaku disebut. Jadi orang Israel telah menyatakan bahwa dirinya sebagai orang yang percaya kepada Allah. Karena apa? Karena mereka menyebut nama Allah itu sebagai satu-satunya sumber kehidupan mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, dikatakan kembali bahwa supaya mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi orang yang telah diberi nama, yaitu pengikut Allah, yang dimana nama Allah disebut, itu harus merendahkan diri. Kalau berbicara merendahkan diri, kita berkata itu gampang. Tetapi rupanya gak segampang apa yang kita ucapkan. Kenapa? Karena merendahkan diri mengandung konsekuensi. Dirinya tidak
tidak mempunyai nilai apa-apa. Dirinya tidak punya pengaruh apa-apa. Dirinya tidak mempunyai sesuatu yang dibanggakan. Dan justru melihat orang lain lebih baik. Melihat orang lain lebih berpengaruh. Melihat orang lain lebih tinggi. Apakah relevan dengan zaman sekarang? Rupanya tidak. Berbanding terbalik. Kenapa? Zaman sekarang orang sedang mencari kesuksesan, ketenaran, siapa yang punya pengaruh, siapa yang paling berjasa, siapa yang paling baik. Tetapi konsep merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah konsep di mana dirinya nggak ada apa-apanya dan orang lain yang perlu diperhatikan. Dalam kitab Filipi pasal 2, kita perhatikan bersama-sama, kitab Filipi pasal yang kedua, dikatakan buat kita bersama-sama demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, menganggap dirinya tidak ada sesuatu yang berharga. Justru dia mengutamakan orang lain. Kepentingan orang lain lebih diupayakan daripada dirinya sendiri. Kepentingan orang lain lebih diutamakan. Menghargai orang lain lebih diutamakan daripada dirinya sendiri. Itu merendahkan diri. Nah, kalau kita masih berkata kepentinganku harus lebih baik, urusanku harus lebih baik, segala hakku lebih diutamakan, ini bukan merendahkan diri. Padahal orang yang merendahkan diri adalah di mana orang lain diutamakan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita merasa dirinya gak ada apa-apanya. Dan hanya Tuhan yang paling utama. Bahkan Tuhan yang paling berpengaruh, Tuhan yang paling sangat besar, Tuhan yang paling begitu mulia. Dan kita ini umatnya, kita ini gak berdaya, kita ini gak ada kekuatan apa-apa tanpa Tuhan. Saudara-saudara, ini sangat-sangat mendasar bagi kita bersama-sama. Supaya di zaman ini, kita sekali lagi tidak berkata, aku. Tetapi semuanya adalah Tuhan. Tidak berkata aku bisa. Bukan. Tuhan yang memampukan. Sehingga kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di sini selain daripada merendahkan diri di hadapan Tuhan, dikatakan adalah berdoa. Berdoa dan dikatakan adalah supaya berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini sesuatu yang harus diutamakan buat saya dan saudara dan juga buat orang Israel. Memang orang Israel itu punya waktu-waktu berdoa secara khusus. Tetapi doa bukan hanya sekedar rutinitas. Doa bukannya sekedar hari-hari yang dilalui, waktu-waktu yang dilalui harus tepat dan sebagainya. Bukan. Tapi doa adalah membangun hubungan batin kita kepada Tuhan. Membangun hubungan komunikasi kita kepada Tuhan. Doa berarti membangun di mana kita punya komitmen bersama-sama untuk kita bersekutu bersama-sama, untuk kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini doa. Sehingga kalau kita berbicara doa,
kita sungguh-sungguh rindu, haus akan apa? Hadirat Tuhan. Kita rindu, haus dengan hadirat Tuhan. Sehingga kita mau berdoa. Banyak orang tidak rindu, banyak orang gak haus. Sehingga doa menjadi sesuatu yang biasa. Doa menjadi sesuatu yang memang kewajiban. Bukan sesuatu komunikasi yang dimana kita rindu bertemu dengan Tuhan. Kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab katakan merendahkan diri dan berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh bagaimana melihat kuasa dan anugerah Tuhan. Kenapa? Karena bukan hanya doa, tapi dikatakan mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Mencari hadirat Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berdoa, kita sedang mencari hadiratnya. Mencari wajah Tuhan. Apa kaitannya mencari wajah Tuhan? Mencari wajah Tuhan adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Menjadi sesuatu yang paling penting dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkata Tuhan adalah bagian dalam hidup saya dan saudara, dan itu penting, maka kita mencari wajahnya bukan saat hari Minggu. Bukan saat hari-hari doa. Bukan saat di mana kita jam-jam doa. Tetapi mencari wajah Tuhan berarti terus-menerus dilakukan. Mencari wajah Tuhan berarti setiap saat kita ingin butuh dengan Tuhan. Bukan sekedar ketika kita butuh, tetapi memang itu menjadi kebutuhan buat saya dan saudara. Martin Luther berkata, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Kalau doa menjadi nafas hidup orang Kristen, berarti kalau kita nggak berdoa, maka kita tidak bernafas. Dan itu menjadi kebutuhan, saudara. Dan itu menjadi sesuatu yang paling penting buat hidup saya dan saudara. Itu sebabnya hal yang ketiga tadi adalah bagaimana kita mencari wajah Tuhan. Kita sudah sampai kepada dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, dan yang ketiga mencari wajah Tuhan. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ketika kita mencari wajah Tuhan? Yang keempat adalah beralih dari jalan-jalan hidup kita yang jahat. Beralih dari jalan-jalan hidup kita yang jahat. Mungkin kita salah langkah. Mungkin kita salah dalam pergaulan. Mungkin kita salah dalam punya banyak pemikiran. Tuhan katakan, beralihlah dari jalan-jalan hidupmu yang jahat. Saya katakan saudara, hari-hari ini kita nggak bisa berkata, aku mau hidup 1000 tahun lagi seperti Khairil Anwar. Atau paling simpel, aku mau hidup 100 tahun lagi. Aku mau hidup 90 tahun. Gak ada yang bisa memastikan. Kenapa? Yang hanya bisa memastikan adalah Tuhan. Kalau demikian, saya berkata sebagai hamba Tuhan, cepat berbalik dari jalan hidupmu yang jahat dan kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan membutuhkan saudara, saudara sudah siap. Kenapa?
Saudara sudah merendahkan diri. Saudara telah berdoa. Saudara telah mencari wajah Tuhan. Dan saudara telah berbalik dari jalan-jalan hidupnya yang jahat. Pasti Tuhan akan memberikan pengampunan buat saya dan saudara. Pasti Tuhan akan memberikan satu tempat yang bahagia kapanpun Tuhan membutuhkan saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan selanjutnya? Maka aku akan mendengar dari surga. Rupanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala tangisan kita, segala pertobatan kita, segala pergumulan kita, segala apapun yang kita lakukan, baik dengan tenaga kita, waktu kita, lutut kita, gak sia-sia. Sebab apa? Dikatakan, aku mendengar dari surga. Oh, saudara, Tuhan mendengar kita. Setiap tetesan air mata kita, Tuhan tahu. Setiap penderitaan kita, Tuhan tahu. Setiap pertobatan saya dan saudara, Tuhan tahu. Setiap doa-doa kita, Tuhan tahu. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan tunda-tunda lagi. Bangkit dari rohani kita yang terpuruk. Bangkit dari kesuaman rohani kita. Dan mari kita datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan kembali memurnikan iman kita. Jangan tunda. Waktunya sekarang. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Seberapa banyak orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yakin Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Akan ada jiwa-jiwa yang mau bertobat. Jiwa-jiwa yang mau kembali kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap mentaati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan supaya kita membawa persembahan dan perpuluhan bagi Tuhan. Maka kita akan membawa persembahan dan perpuluhan bagi Tuhan. Itu sebabnya siapkan harta saudara, uang saudara, dan mari kita berdoa. Dan nanti saudara bisa membawa persembahan itu ke gereja, atau saudara akan telepon kepada pelayan-pelayan Tuhan. Maka persembahan saudara akan diambil oleh pelayan yang dari gereja. Kita berdoa kepada Tuhan untuk persembahan saudara dan menutup ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberkati kami. Siapapun kami hari ini Tuhan, yang membawa persembahan dan perpuluhan, Tuhan memberkati. Sebab kami ingin mentaati kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkati kami. Supaya setiap tangan dan setiap hati yang dengan penuh sukacita membawa persembahan dan perpuluhan, Tuhan limpahkan berkat. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau sekiranya hari ini ada yang belum bisa mengembalikan persembahan dan perpuluhan, Tuhan kiranya juga memberkati, supaya di lain waktu mereka boleh membawa persembahan dan perpuluhan bagi hormat, kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan ketika kami ingin menutup ibadah kami, biarlah berkat yang daripada Tuhan mengalir buat kami. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagi saudara dan memberi damai sejahtera.
di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, tetaplah di rumah dan rasakan damai sejahtera dari Tuhan. Amin.